dengan Tuhan. Hadirat Allah memenuhi seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami menyerahkan firman Tuhan yang akan disampaikan. Karena Tuhan yang berbicara, Tuhan yang menjelaskan kepada kami agar kami mengerti akan maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Agar kami semakin indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu yang ada. Tuhan yang berkarya bersama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kita baca bersama-sama Matius 5 ayat 5. Itu adalah ucapan bahagia. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ini dulu dasarnya ya. Untuk sebelum kita akan masuk lebih dalam. Jadi orang yang lemah lembut itu katanya Tuhan Yesus, dia adalah orang yang satu berbahagia, dua dia pemilik bumi. Konsep dunia, jika kita ingin bahagia, kita harus kuat, kita harus tampil gaya, ya, kita harus tegas gaya bicaranya dan terkesan galak, gitu ya. Nah itu orang dunia kan bilang orang itu gagah perkasa, dia orang berbahagia, terus dia juga terlente begitu. Nah itu orang yang berbahagia. Kaya raya mungkin juga tidak boleh lemah, tidak boleh lembut, nggak boleh ya. Itu tidak punya power. Nah itu menurut orang dunia. Namun ajaran Tuhan Yesus ini memang beda. Memang beda katanya Tuhan Yesus, orang yang lemah lembutlah orang yang memiliki bumi. Jadi memang sejauh tinggi dari langit, apa yang dipikirkan Allah itu kita nggak bisa tahu. Oh, alangkah dalamnya hikmat pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusannya dan jalan-jalannya, dan seterusnya. Jadi memang pengetahuan kita dengan pengetahuan Allah itu sejauh langit dari bumi. Kita nggak bisa menyelami pikirannya Allah. Tetapi kita harus belajar seperti Yesus. Kita harus sempurna kalau kita akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Lemah lembut itu bukanlah orang yang lemah gemulai, bukannya tak berdaya. Orang yang tampilannya lembut kan yang sopan itu belum tentu orang yang karakternya juga lembut. Enggak, ya. Demikian juga sebaliknya orang yang keras, yang galak, belum tentu karakternya itu keras. Kadang orang yang seperti itu hatinya lembut. Enggak seperti itu ya. Jadi intinya lemah lembut bukan bicara tentang penampilan luar, tetapi bicara tentang bagian dalam. Lemah lembut berbicara tentang bagian dalam dari diri seorang manusia. Lemah lembut itu bahasa aslinya adalah praus, bahasa Yunani ya. Bagi orang Yunani, praus itu dipakai untuk binatang liar. Binatang liar yang sulit untuk dijinakkan, tetapi begitu dijinakkan dia akan patuh. Contohnya kuda. Kuda itu binatang yang liar, kuat, perkasa. Tetapi jika dia sudah dijinakkan oleh orang yang pemilik kuda itu, maka dia akan menjadi penurut. Apakah dengan dia menurut kepada tuannya, kuda itu kehilangan keperkasaannya? Tidak kan? Kuda itu tetap gagah perkasa kalau lari kencang, tetapi kalau tuannya menarik kekangnya, dia akan nurut. Itu yang dimaksud dengan lemah lembut. Jadi ada penguasaan diri, ada kesabaran,
dan ada kerendahan hati. Nah, mari kita sekarang melanjutkan ya. Kita akan melihat contohnya di dalam Alkitab. Contoh yang pertama kita lihat adalah Musa. Ya, Musa menurut Bilangan 12 ayat 3, coba ditayangkan Bilangan 12 ayat 3. Itu Tuhan loh yang mengatakan. Allah kita mengatakan siapakah Musa? Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lembut hatinya lebih dari semua orang. Tapi Musa bisa memimpin bangsa Israel. Dia pemimpin yang handal, tetapi hatinya lemah lembut. Kenapa Tuhan bisa mengatakan hal ini? Bukan omong kosong, karena dia melihat sendiri bagaimana Musa memperlakukan dirinya. Musa disebut lembut hatinya, memiliki kekuatan yang terkendali. Kesanggupannya mengendalikan kemarahannya, memanage hatinya. Dia tidak reaktif, tetapi responsif, memiliki kontrol yang luar biasa. Itulah Musa. Karena orang yang hebat itu adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya dan menaklukkan dirinya sendiri. Itu orang hebat. Sebelumnya saya kasih cerita ya. Beberapa hari yang lalu saya dapat telepon dari teman saya, teman SD nih. Teman SD yang kata, nanti kalau ke Surabaya lagi, ajakin ya suamimu, katanya. Suamimu tuh orang yang baik, katanya gitu. Oh iyalah, suamiku kok relatif gitu ya kan. Dia bilang, suamimu tuh orang baik, benar-benar baik, katanya. Kalau kamu ini, katanya dulu, saya deg-degan, kamu ini orangnya nyengit, katanya. Aslinya lagi dia bilang, aslinya tuh kamu tuh ada nyengitnya. Nyengit gimana Pak? Apa pedit gitu? Bukan, jutek. Hah, jutek? Kok bisa begitu? Ya, itu sifat aslinya ada, katanya. Tetapi kamu tidak melakukannya, katanya gitu. Kamu kok bisa ngomong kayak gitu? Lah, aku tahu kok, katanya gitu. Dia tuh dari kecil punya keistimewaan seperti itu. Jadi mengapa bulan sebelumnya tuh dia datang ke Surabaya dalam satu keperluan, dia mengada-adakan waktunya untuk datang karena dia tahu ada temannya waktu kuliah itu di Surabaya dia mau mati, saudara. Dia tahu itu, makanya dia sempatkan dan tidur di rumahnya, dia banyak berbicara di sana. Soalnya temannya mau mati, loh kamu kok bisa kayak gitu? Ya boh, katanya, tapi gak enak, katanya. Terus saya tanya lagi, semua teman saya yang lainnya, yang itu, Marian itu bagaimana? Iya, saya lihat ada kabut hitam di atasnya. Waduh, orang ini. Dia tahu. Tapi ya sekedar tahu saja, cuma dia nggak bisa apa-apa gitu ya. Terus tapi yang dikatakan suamimu itu baik, kalau kamu tuh ada juteknya. Tapi kamu nggak lakukan. Wah, puji Tuhan, saya lega mendengarnya. Tapi kamu nggak melakukan. Oh, haleluya, kok bisa? Ya karena ada Roh Kudus gitu. Ada Roh yang memelihara sehingga kamu tidak akan seperti itu. Oh, puji Tuhan, haleluya, terima kasih Roh Kudus. Jadi mungkin ya, memang sayanya yang paling kecil saya sudah sering cerita. Kalau sayanya orangnya apa ya dia bilang? Bondoan, nesuan, gampang marah gitu loh. Gampang apalagi kalau kakak itu, terus pernah satu kali pacarnya kakak saya itu bawa adiknya ke rumah, kan mesti disambut kan mereka. Loh, saya marah, saya lari ke kamar. Karena saya diabaikan, yang dianggap yang itu sifat asli saya. Tetapi puji Tuhan, haleluya, saya bertobat. Saya mengendalikan diri saya sehingga tidak
melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, puji Tuhan. Jadi Musa adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya dengan baik. Ya, contohnya pada waktu kita baca aja ya, kita baca itu bersama-sama aja supaya lebih jelas gitu ya. Keluaran 32 ayat 30 sampai 35. Saya harap kita bisa pelajari ini pelan-pelan ya, supaya bisa nangkep apa maksudnya Tuhan. Ya. Ayo kita baca Keluaran 32 30 sampai 30. Semua itu baca supaya mancep ya, supaya ngerti. Saya tidak bisa apa-apa, tapi biar Roh Kudus memberi pengertian kepada kita semua pagi hari ini. Saya juga belajar, kita belajar bersama-sama. Ya. Keluaran 32 ayat 30 sampai 35. 2, 3. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan perdamaian karena dosamu itu. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Kau tulis. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan Kuhapuskan dari dalam kitabku. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah Kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu, tetapi pada hari pembalasanku itu, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu, karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Dari sini kita bisa belajar bagaimana kelembutan hati Musa ketika dia menerima 10 janji Tuhan. Ya. Bangsa Israel membuat Allah lain terbuat dari lembu emas, patung lembu emas dibuat oleh mereka untuk dijadikan Allah, disembah. Begitu Musa turun, marahlah Musa melihatnya. Kamu ini, katanya, kamu ini telah berbuat dosa besar. Marah Musa. Lalu Musa kembali menghadap kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang, katanya Musa, kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu. Malah dia berkata, dan jika tidak, hapuskanlah namaku dari dalam kitab yang telah Kau tulis. Begitu baiknya hatinya Musa, begitu tulus hatinya. Ini loh yang dibilang orang yang tulus hatinya, yang lembut hatinya itu seperti itu. Jadi dia marah terhadap dosa. Seperti orang tua lah ya, orang tua terhadap anaknya. Misalnya anaknya melemparkan bola, kena kacanya tetangga. Misalnya nih ya contohnya. Marah nggak orang tuanya? Disuruh tidur, kamu nggak tidur, malah kamu loncat jendela main bola. Sekarang mecahkan bola, mecahkan kaca tetangga. Dimarahi nggak? Dimarahi, pasti dimarahi. Besok kamu nggak boleh lagi gini, nggak dapat uang saku misalnya begitu. Dihukum kan anaknya? Dihukum loh, karena dia salah, dia kan hukumannya pasti nggak tahu, terserah orang tua masing-masing. Mungkin juga kamu harus berdiri, kaki diangkat, misalnya saya nggak tahu. Masing-masing orang tua. Nah, tetapi setelah itu
orang tuanya akan menghadap kepada tetangga. Kula nuwun, Pak, mohon maaf sekali, anak saya sudah mecahkan kacanya Bapak. Saya nggak punya uang, Pak, tapi besok saya jualkan sepeda saya, nanti tak bayar ya Pak, tak belikan kaca yang baru. Pengorbanannya seperti itu. Seperti Musa, dia kata, Tuhan, bangsa itu telah berbuat dosa besar, tapi ampuni Tuhan ya, ampuni mereka. Kalau enggak Tuhan, aku rela namaku dicoret dari kitab yang kau tulis, kitab kehidupanmu. Loh, sampai seperti itu loh Musa. Ini orang yang lemah, memiliki karakter yang kuat, yang tahu harus berbuat apa bagi bangsanya. Terserah Tuhan punya penilaian tersendiri terhadap bangsa Israel, tetapi paling tidak ada pembelaan dari seorang Musa. Ada lagi contoh pada waktu Harun dan Miriam membicarakan Musa di belakang. Wah, digosipkan, dirasani. Apa yang dilakukan oleh Musa? Dia nggak tahu kalau digosipkan, dirasani di belakang. Tapi Tuhan tahu. Tuhan turun tangan loh, panggil Musa, Harun dan Miriam. Dibilangi, kamu itu, ini Musa adalah orang yang kuurapi. Dia yang selalu berbicara dengan aku. Kamu bicara kan dia di belakang, hati-hati loh ya saudaraku. Marah Tuhan itu. Tuhan itu tahu apa yang kita lakukan. Kamu jangan macam-macam sama Musa itu. Dikasih tahu loh. Tetapi apa yang dilakukan Musa sungguh luar biasa. Yang dilakukan Musa bukannya begini, oh ternyata kamu membicarakan aku di belakang ya, kurang ajar kamu ya. Nggak gitu. Syukur kamu dihukum sama Tuhan, syukur kamu ditegur sama Tuhan. Miriam itu dihukum sama Tuhan kena sakit kusta. Harun bilang sama Musa, tolong itu loh Miriam sampai kena sakit kusta. Waktu itu kusta itu orang yang dijauhi karena nggak ada obatnya.